Selamat pagi anak-anak. Jadi kita akan sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi sekarang kita akan melanjutkannya ke materi pengklasifikasian makhluk hidup. Adapun kompetensi dasar pada subbab 2 ini, yang pertama, mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Yang kedua, menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa mampu menyajikan hasil pengklasifikasian benda di lingkungan sekitar dengan benar setelah melakukan kegiatan diskusi. Kemudian yang kedua, siswa mampu membuat kunci dikotom makhluk hidup yang benar setelah melakukan kegiatan pengamatan. Tahukah kamu, taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Adapun pengertian dari klasifikasi makhluk hidup adalah cara untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya ke dalam tingkatan takson tertentu. Klasifikasi makhluk hidup bertujuan untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Pengklasifikasian makhluk hidup merupakan proses pengelompokan atau penggolongan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri morfologi, anatomi, ataupun fisiologinya. Klasifikasi merupakan salah satu kegiatan dalam taksonomi. Adapun pendalaman materi pada pengklasifikasian makhluk hidup, yang pertama, klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Kemudian yang kedua, kelompok makhluk hidup berukuran kecil. Dan yang ketiga, kelompok Monera dan Protista. Yang pertama, klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Adapun definisi dari kunci determinasi adalah uraian tentang ciri-ciri umum sampai ciri-ciri khusus makhluk hidup. Format pada kunci identifikasi disebut dengan kunci dikotom. Kunci dikotom adalah kunci identifikasi dengan menelusuri jalur yang ditetapkan oleh keputusan beraturan dengan setiap pilihannya adalah biner. Kunci dikotom terdiri dari sederetan bait yang diberi nomor dan setiap bait terdiri atas 2 baris yang disebut dengan penuntun. Nah, berikut adalah sistem klasifikasi makhluk hidup. Jadi yang di sisi kiri ini adalah untuk hewan dan yang di sisi kanan ini untuk tumbuhan. Jadi yang membedakannya itu pada tingkat kedua atau setelahnya kingdom. Kalau hewan itu menggunakan filum, sedangkan kalau tumbuhan menggunakan istilah divisi atau divisio. Setelah itu semuanya sama. Jadi yang paling bawah atau yang memiliki karakteristik paling mirip atau identik itu adalah tingkat spesiesnya. Jadi sistem pengklasifikasian semakin ke bawah ini memiliki kesamaan atau keidentikan yang lebih besar dibandingkan
kingdom. Contoh pengklasifikasian kacang tanah yang sudah Ibu berikan di sini. Jadi kacang tanah itu termasuk kingdom atau kerajaan pelantai atau tumbuh-tumbuhan. Divisionya namanya spermatophyta. Terus kelasnya itu adalah dicotyl. Ordonya itu adalah Leguminales, dan dilanjutkan seterusnya hingga spesiesnya disebut dengan kacang tanah. Jadi penulisan klasifikasi ini kalian biasanya menggunakan huruf italik atau bercetak miring karena ini merupakan istilah ilmiah yang harus kalian tulis dengan cetak miring. Yang kedua, klasifikasi dikotom dan kunci determinasi, yaitu dengan pemberian nama ilmiah. Pemberian nama ilmiah makhluk hidup dikenal dengan binomial nomenklatur, yang artinya pemberian nama ilmiah makhluk hidup dengan dua kata. Kata pertama menunjukkan genus atau marga, sedangkan kata kedua menunjukkan spesies. Berikut contohnya, nama marga dan petunjuk spesies. Contohnya yang pertama, Mangifera indica, itu adalah nama ilmiah dari tanaman mangga. Jadi huruf depan Mangifera, M-nya ini harus huruf kapital dan diikuti kata kedua itu dengan huruf kecil. Dan dua kata ini harus dicetak miring atau huruf italik. Kata pertama menunjukkan marga dan kata kedua itu petunjuk spesiesnya. Jadi jika kalian menemukan spesies indica, berarti itu adalah jenis mangga. Kemudian contoh yang kedua adalah Panthera tigris. Panthera tigris merupakan nama ilmiah dari hewan harimau, di mana Panthera ini kata pertamanya menentukan marga dan tigris ini kata keduanya menentukan spesies. Kemudian nama penemu suatu spesies biasanya dicantumkan huruf depannya saja di belakang nama spesies. Jadi jika penemu dari tumbuhan atau hewan tersebut dia ingin mencantumkan namanya, biasanya ada di sini di posisi akhir setelah spesies. Contohnya Oryza sativa L.L. Jadi penemu Oryza sativa ini merupakan nama ilmiah dari tumbuhan padi. Jadi penemu dari tumbuhan padi ini adalah Linnaeus. Jadi di sini disingkatnya L, seperti itu. Contohnya, jadi yang di sisi kiri itu yang benar dan sisi kanan itu yang salah. Pernyataan 1A, hewan tidak bertulang belakang. Pernyataan 1B, hewan bertulang belakang. Kemudian pernyataan nomor 2, 2A berkaki 4 pasang. Kemudian 2B berkaki 5 pasang. Yang salah atau yang tidak patut ditiru adalah 1A, hewan tidak bertulang belakang. Kemudian 1B tidak bertulang belakang. Mereka ini memiliki makna yang sama. Jadi tidak boleh ada makna yang sama. Kemudian selanjutnya contoh yang salah pernyataan kedua, hewan berkaki 4 pasang, hewan berkaki 5 pasang. Jadi nanti akan diberikan contoh yang lebih terperinci terkait cara menjawab soal tentang kunci determinasi. Berikut contoh kunci dikotom pada hewan. Jadi ini pernyataan yang tadi dibuatkan gambarnya agar lebih mudah. Jadi di sini sudah diberikan beberapa hewan.
Ada 6 hewan di sini, jadi sapi itu kodenya A dan begitu seterusnya. Jadi pernyataan 1A itu tadi hewan tidak bertulang belakang, sedangkan 1B itu hewan bertulang belakang. 1A jadi masuk si bekecot dan si cacing tanah masuk ke kunci dikotom hewan tidak bertulang belakang. Sedangkan pernyataan 1B itu hewan bertulang belakang itu masuk si sapi, si burung elang, ayam, dan harimau. Selanjutnya ada pernyataan 2, yaitu 2A penutup tubuh berupa cangkang dan 2B penutup tubuh berupa kulit yang lembab. Jadi di pernyataan nomor 2 ini sama-sama membahas tentang penutup tubuh. Jadi penutup tubuh yang berupa cangkang itu masuk si bekecot. Kemudian penutup tubuh berupa kulit yang lembab itu masuk cacing tanah. Jadi mereka tuh bersealur gitu. Karena sapi, burung elang, ayam, dan harimau itu tidak include dalam penutup tubuh, sehingga dia pernyataan 2 tidak masuk dalam kunci dikotom keempat hewan ini. Jadi dia dilanjutkan ke kunci yang ketiga, pernyataan ketiga. 3A itu tubuh ditutupi oleh rambut. 3B itu tubuh ditutupi oleh bulu. Jadi perlu kalian perhatikan dan kalian harus bisa membedakan yang mana dikatakan bulu dan yang mana dikatakan rambut. Jadi tubuh ditutupi oleh rambut itu si sapi dan harimau. Kemudian yang ditutupi bulu itu adalah burung elang dan ayam. Gitu selanjutnya ke pernyataan 4. 4A pemakan daging, 4B pemakan rumput. Jadi harimau masuk ke pemakan daging dan sapi masuk ke pemakan rumput. Begitu pula selanjutnya 5, pernyataan kelima, paruh berbentuk pendek dan kecil itu masuk si ayam ke 5A. Kemudian paruh berbentuk runcing dan bengkok itu si elang yang masuk sana. Nah, ini adalah diagram dikotomnya. Jadi, nanti contoh soalnya seperti ini. Tentukan kunci dikotom pada hewan harimau. Itu contohnya ya. Jadi nanti kalian tulis harimau kan ada di sini, berarti 1B strip 3A strip 4A. Selesai. Jadi itu merupakan kunci dikotom pada hewan harimau. Begitu pula selanjutnya. Tentukan kunci dikotom pada cacing tanah. Cacing tanah masuk ke sini. Perhatikan pointernya Ibu. Jadi 1A strip 2B selesai. Karena si cacing tanah tidak masuk ke pernyataan 4 dan 5, jadi dia hanya sampai 2B saja. Begitu pula selanjutnya. Jadi kunci utama kalian mengerjakan soal tentang kunci dikotom ini adalah yang pertama, kalian harus tahu ciri morfologi tumbuhan atau hewan pada soal-soal tertentu. Jadi dengan kalian mengetahui ciri morfologinya, kalian lebih mudah untuk menentukan diagramnya ini. Ya. Nah, ini contoh kunci determinasinya. Setelah melakukan pengelompokan menggunakan diagram kunci dikotom, kamu juga dapat membuat kunci determinasi sederhana. Ini yang lebih sederhana ya. Tadi dibuat memanjang, tidak dibuat berupa diagram atau berupa gambar. Jadi nanti kalian tinggal sebut aja cacing tanah. Kan dia kan 2B. Nah, jadi cacing tanah itu dia masuk ke 1A kan. Jadi 1A hewan tidak bertulang belakang. Kemudian kalian lanjut ke pernyataan kedua. Masuk ke pernyataan kedua. Dia termasuk yang mana si cacing tanah? 2B. Jadi untuk cacing tanah
sampai di 1A strip 2B saja. Misalnya, kalian mau gini, contohnya mau mencari kunci determinasi hewan sapi. Jadi 1B bertulang belakang. Jadi kalian lihat ini strip ini, oh ke pernyataan ketiga. Jadi pernyataan kedua kalian loncati. Jadi kalian langsung ke pernyataan ketiga. Sapi itu tubuhnya ditutupi oleh rambut atau ditutupi oleh bulu? Oh, ternyata sapi tubuhnya ditutupi oleh rambut. Jadi tadi 1B, kemudian 3A. Kita lihat 3A. Oh, berarti kita lanjut ke pernyataan 4. Keempat, si sapi itu dia pemakan daging atau pemakan rumput? Oh, ternyata sapi pemakan rumput. Jadi 4B. Setelah itu selesai sapi. Nah, begitu tidak ada angka lagi di sini, berarti sudah cukup sampai di pernyataan 4 saja untuk kunci determinasinya. Seperti itu anak-anak, paham ya? Nah, berikut contoh soal untuk kunci determinasi. Ini kan pusing ya, bingung kalian. Jadi kalian perhatikan dulu soalnya. Tumbuhan apa sih yang diminta? Ida sedang melakukan identifikasi tanaman eceng gondok. Urutkan kunci dikotom yang tepat berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh eceng gondok. Nah, kita sudah tahu ya eceng gondok itu seperti apa. Jadi, jika dari kalian ada yang belum tahu tentang eceng gondok, bisa kalian search di Google untuk melihat ciri morfologinya. Setelah itu kalian perhatikan pernyataan 1, tumbuhan berspora atau tidak berspora. Oh, dia ternyata berspora. Jadi 1A, terus kita lihat, oh kita lanjut ke pernyataan kedua. Pernyataan kedua, tidak memiliki 2A, tidak memiliki berkas pembuluh atau disebut dengan bryophyta, atau 2B memiliki berkas pembuluh atau istilahnya adalah petriodophyta. Oh, ternyata dia si eceng gondok itu masuk ke 2B. Begitu kalian menemukan ini, berarti sudah finish atau udah berakhir kunci determinasinya sampai di pernyataan kedua. 3 dan 4 itu dianggap sebagai pengecoh dalam soal eceng gondok. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian kita lanjut ke pendalaman materi yang kedua, kelompok makhluk hidup berukuran kecil. Nah, makhluk hidup yang berukuran kecil itu kita tidak bisa melihat dengan pengamatan langsung. Jadi, untuk membantu kita melihat makhluk hidup yang berukuran kecil atau berukuran mikro, kita memerlukan yang namanya alat bantu, yaitu alat mikroskop. Ya, berikut penjelasan dari bagian-bagian mikroskop dan ini adalah keterangannya. Jadi bisa kalian pelajari sendiri untuk ini. Sehingga nanti preparatnya itu atau jaringan dari makhluk hidup mikro itu akan dijepit di sini, diletakkan di sini. Jadi mata kita di lensa okuler dan lensa objektif ini ya nanti langsung ketemu sama si preparat. Jadi disinilah penjepitnya agar tidak kegeser. Nah, cermin ini untuk membantu pantulan cahayanya. Seperti itu. Nah, berikut sistem klasifikasi 5 kingdom. Yang pertama ada Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Jadi sudah dijelaskan di sini. Jadi udah dijelaskan di sini organisasinya, cara memperoleh makanannya, ciri-ciri lain dari kelima kingdom itu, dan cangkupannya ini adalah contohnya. Ya, jadi Protista ini dia memiliki kelebihan yaitu adalah mampu menyerupai keempat kingdom lainnya ini. Sehingga perlu kita perhatikan karakteristik aslinya sebelum si Protista ini menyerupainya, karena Protista ini memiliki kemampuan untuk menyerupai Monera, ganggang biru dan lain-lain, dia bisa menyerupai. Jadi perlu kalian perhatikan itu dan ini bisa dicatat agar kalian mudah ingat.
Nah, berikut contoh 5 kingdom. Untuk kingdom Protista, si alga ada, Stista ada, Monera, bakteri. Jadi di sini juga ada ganggang biru. Jadi seperti ini kurang lebihnya bentuknya ya. Jadi untuk kingdom Monera dan Protista ini hanya bisa dilihat melalui alat mikroskop saja. Kemudian fungi ini adalah jamur, bisa kalian lihat jenis-jenisnya banyak. Kemudian untuk tumbuh-tumbuhan kita sudah tidak asing lagi. Kemudian kingdom Animalia ini adalah hewan. Jadi ini juga kalian tidak asing lagi. Berikut selanjutnya kelompok tumbuhan. Itu ada tumbuhan berpembuluh dan tumbuhan tidak berpembuluh. Nah, tumbuhan berpembuluh ini contohnya adalah tumbuhan paku atau nama latinnya adalah Petridophyta. Tumbuhan paku memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki berkas pembuluh angkut xilem dan floem sehingga termasuk tumbuhan berpembuluh. Jadi syarat utama dikatakan tumbuhan itu berpembuluh yaitu memiliki berkas pengangkut xilem dan floem. Kemudian ciri yang kedua, memiliki akar, batang, dan daun sejati. Kemudian yang ketiga, habitatnya menempel pada pohon dan ada yang hidup di tanah. Ciri yang keempat, berkembang biak secara vegetatif menggunakan spora. Yang kelima, daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan antara fase generatif atau disebut dengan sporofit dan fase vegetatif atau yang disebut dengan gametofit. Berikut gambar ini merupakan struktur dari tumbuhan paku. Kemudian dilanjutkan ke tumbuhan berpembuluh. Contohnya itu adalah tumbuhan lumut. Ciri-ciri tumbuhan lumut atau tumbuhan berpembuluh ini adalah yang pertama, tidak memiliki berkas pembuluh angkut dan xilem. Yang kedua, tidak memiliki akar, batang, dan daun sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, hidup di tempat-tempat lembab. Yang keempat, berkembang biak secara vegetatif menggunakan spora. Yang kelima, daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan antara fase generatif, gametofit, dan fase vegetatif atau sporofit. Berikut merupakan struktur dari tumbuhan lumut. Selain kelompok tumbuhan berpembuluh dan tumbuhan tidak berpembuluh, ada juga tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji atau istilah ilmiahnya spermatophyta ini adalah tumbuhan yang memiliki ciri-ciri organ tubuhnya sudah lengkap, menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan dan mempunyai berkas pembuluh, xilem dan floem. Jadi bisa kalian perhatikan di sini tumbuhan berbiji atau spermatophyta ini memiliki dua subdivisi, itu dua jenis, yaitu adalah Gymnospermae dan Angiospermae. Gymnospermae ini merupakan tumbuhan berbiji terbuka dan Angiospermae merupakan tumbuhan berbiji tertutup. Jadi, adapun ciri-ciri dari tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae itu bisa kalian perhatikan di sini. Kemudian untuk Angiospermae itu, sedangkan Angiospermae ini adalah tumbuhan berbiji tertutup. Dia itu ada kelas monokotil dan kelas dikotil. Bisa kalian baca di sini. Sudah Ibu berikan ringkasannya.